saya ingin buat video sebagai tugas project base mata kuliah ilmu kesehatan praktik. Nah, kali ini videonya itu tentang video preventif atau pencegahan. Nah, judul yang saya ambil, yang saya buat yaitu akupuntur sebagai pencegahan terapi insomnia dan stres. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ignacia Rastia Sabarjati Nyatukan dengan NIM 25091026016 dari Prodi Pengobatan Tradisional Angkatan 2025. Lanjut. Stop. For 6 months, I couldn't sleep. I nod off, I wake up in strange places. I have no idea how I got there. You need to lighten up. Can you please just give me something? With insomnia, nothing's real. Nah, di era modern ini, stres dan insomnia ini menjadi masalah yang semakin sering terjadi. Itu bisa terjadi akibat pekerjaan, kampus, ataupun di lingkungan sehari-hari kita. Banyak tuh yang tidak menyadari bahwa penyakit ini jika dibiarkan lebih lanjut, itu bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius lagi. Namun, ada nih terapi alami yang biasa sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu untuk mencegah stres dan menjaga kualitas tidur. Nah, apa tuh terapinya? Nah, terapi itu dinamakan akupuntur. Nah, apa sih itu akupuntur? Akupuntur adalah teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang dilakukan dengan menstimulasi titik-titik tertentu di tubuh atau yang biasa disebut dengan meridian. Ketika titik-titik ini dirangsang, tubuh ini akan merespon dengan melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang membuat tubuh ini menjadi lebih rileks. Inilah sebabnya mengapa akupuntur sangat efektif untuk mencegah stres dan memperbaiki kualitas tidur. Bagaimana sih akupuntur itu bisa mencegah stres dan insomnia? Stres dan insomnia ini kan sering terjadi ketika sistem saraf kita nih terlalu aktif dan pikiran kita nih terlalu penuh. Lalu kayak misalnya stres akibat pekerjaan, akibat sekolah, atau kuliah, atau di lingkungan sehari-hari kita tuh kan pasti jadi bikin stres kan, pikiran penuh banget. Nah, dengan menstimulasikan jarum-jarum pada titik-titik tertentu, akupuntur ini membantu menenangkan sistem saraf kita, dapat menurunkan ketegangan dan membawa tubuh ini masuk ke kondisi yang dinamakan relaksasi atau bisa dibilang rileks lah. Efeknya nanti tuh kita bisa tidur lebih cepat, tidur lebih nyenyak, dan pikiran jauh lebih tenang daripada saat kita waktu stres. Nah, saya akan menjelaskan beberapa titik yang akan distimulasi untuk terapi akupuntur ini. Yang pertama itu ada HT7 atau Sandman atau dinamakan gerbang ketenangan. Letaknya itu di pergelangan tangan bagian dalam dekat tulang kecil di sisi kelingking. Nah, nanti ada gambarnya di sini. Itu adalah titik HT7 atau Sandman yang artinya gerbang ketenangan. Titik ini adalah salah satu titik paling efektif untuk mengatasi kecemasan, gelisah, dan pikiran berlebih. Itu merupakan penyebab utama insomnia. Nah, dengan menstimulasi di titik ini, pikiran menjadi lebih stabil dan rileks. Titik yang kedua yaitu PC6 atau Neiguan atau yang dinamakan gerbang bagian dalam. Nah, letaknya ini di bagian dalam sekitar 2-3 jari di atas lipatan pergelangan tangan. Nah, nanti ada gambarnya juga di sini. Titik ini tuh bekerja untuk menenangkan jantung dan mengurangi tekanan emosional. Nah, jika kalian sering merasa sesak pikir atau pikirannya penuh banget nih, cemas dan gampang stres, titik ini bisa sangat membantu. PC6 ini juga membantu tubuh untuk bertransisi ke mode relaksasi sebelum kita tidur.
Titik selanjutnya yaitu GV20 atau Bai Hui atau 100 pertemuan. Nah, ini letaknya di puncak kepala, tepat di tengah-tengah garis yang menghubungkan kedua telinga. Nah, gambarnya di sini. Ini menjadi pusat pertemuan banyak jalur energi. Titik ini tuh sering dipakai pada kasus orang yang mengalami overthinking, stres berat atau kepala yang terasa penuh. Simulasi di titik ini nih sangat efektif untuk membuat pikiran lebih ringan dan lebih stabil. Titik selanjutnya yaitu itu 3 titik utama tadi. Nah, ini ada beberapa titik tambahan. Ini tidak harus dipakai, jadi opsional. Ini yang digunakan untuk insomnia. Yang pertama ada Yintang, itu di antara dua alis, ini membantu menenangkan sistem saraf. Yang kedua tuh ada Anmian, itu di belakang telinga, sangat efektif untuk gangguan tidur yang berat. Nah, nanti saya tunjukkan gambarnya di sini lagi. Nah, biasanya jarum akupuntur ini dipasang sekitar 15-30 menit. Itu menggunakan jarum yang sangat halus. Meskipun ini terlihat cukup menyerap kali ya, karena kayak jarum ditusuk-tusuk gitu, namun jarum akupuntur ini sebenarnya tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti. Namun untuk keamanannya, terapi ini tetap harus dilakukan oleh praktisi akupuntur yang sudah terlatih, sudah terpercaya ya teman-teman. Saya ingin mengatakan beberapa bukti ilmiah singkat aja yang saya temukan, yaitu penelitian modern ini menunjukkan bahwa akupuntur ini dapat menurunkan hormon stres seperti kortisol yang kita tahu teman-teman, lalu meningkatkan hormon relaksasi dan memperbaiki ritme tidur alami tubuh. Jadi ritme alaminya tubuh untuk tidur tuh bisa diatur dengan akupuntur. Nah, dari beberapa hasil penelitian ini, kita tahu bahwa akupuntur itu bukan hanya terapi tradisional saja, namun juga terbukti secara ilmiah membantu pencegahan stres dan insomnia. Nah, gimana teman-teman? Udah cukup panjang ya saya memberikan sedikit ilmu yang saya tahu tentang akupuntur itu apa, titik-titiknya, terutama untuk pencegahan insomnia dan stres. Jadi saya ingin memberikan kalimat penutup, nggak lumayan lah. Jadi akupuntur ini adalah cara yang aman, alami, dan efektif untuk mencegah stres dan untuk meningkatkan kualitas tidur serta memperbaiki kualitas tidur kita dengan mensimulasi titik-titik tertentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti HT7, PC6 dan GV20. Tubuh kita ini menjadi lebih seimbang dan lebih mudah untuk mencapai kondisi yang sehat atau seimbang, relax. Nah, jadi sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami manfaat akupuntur dalam pencegahan stres dan insomnia, atau memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan kualitas tidur. Nah, jika teman-teman mengalami kondisi-kondisi seperti itu, jika kalian kayak nggak mau terlalu minum pil, obat gitu, bisa mencoba terapi-terapi alam ini, karena untuk saya pribadi lebih suka yang alami ya. Jadi kalian bisa datang ke tempat pengobatan-pengobatan tradisional gitu, yang terutama yang ada akupuntur, jadi kalian bisa mencobanya langsung. Bye-bye, terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih.